4 kualitas manusia teman-teman. Pertama adalah mereka yang pesimis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini, jawabannya selalu dimulai dengan kata, ah. Buat teman-teman yang masih kuliah, ingin lulus kuliah berapa tahun? Ah, itu nanti sajalah dipikir. Yang penting sekarang saya kuliah dulu, senang-senang dulu. Masalah nanti lulus berapa tahun itu urusan belakangan. Mau mulai punya usaha sendiri, umur berapa? Ah, itu punya mereka yang sudah punya modal. Punya usaha itu adalah saat saya nanti sudah selesai masalah pekerjaan, investor juga sudah ketemu, ide juga sudah dapat, baru saya mulai. Kalau sekarang mah saya apa tuh? Selalu memandang kecil, melihat diri dari sisi negatif. Tipikal manusia kedua adalah mereka yang realistis. Tanya satu pertanyaan pada manusia jenis ini, selalu dimulai dari kata, ya sudahlah. Kapan? Mau mulai punya rumah sendiri? Ya, sudahlah. Sekarang saja sudah tinggal di sini, syukur. Sekarang tinggal dengan orang tua, harusnya saya sudah bersyukur. Kos-kosan sudah bersyukur. Ya sudahlah, nanti kalau sudah bekerja, gaji sudah sekian digit, baru saya mulai berpikir tentang punya rumah sendiri. Buat yang laki-laki, kapan mau mulai meminang anak orang misalnya? Ya sudahlah, kapan nanti dapat lampu hijau saja, kapan dapat restu saja, nanti baru saya mulai maju. Selalu ditentukan oleh lingkungannya. Tipikal manusia realistis nyaris akan berhenti dengan 3 kata. Apa kata orang? Dia dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungannya. Dia dibentuk dari apa kata orang terhadapnya, bukan dia yang akan membentuk orang akan berkata apa. Dia akan selalu termakan pada narasi orang, bukan dia yang membuatkan narasi untuk orang. Tipikal manusia yang ketiga adalah mereka yang optimis, naik 1 tingkat. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini, jawabannya selalu dilihat dari sudut pandang positif. Bagaimana nanti melihat Indonesia tahun 2045? Sekarang tahun 2019 saya melihat Indonesia dalam kondisi A, B, C, tapi 2045 nanti saya ingin melihat Indonesia sebut X, Y, Z. Dan saya akan mengambil kontribusi di bidang MNO. Dia selalu melihat dari sudut pandang positif. 15 tahun lagi, melihat diri sendiri akan seperti apa. Sekarang saya memang adalah seorang mahasiswa di kampus ini, jurusan ini, semester ini. Tapi 5-10 tahun yang akan datang, saya sudah punya usaha di bidang logistik misalnya, dengan revenue tahunan minimal 5 miliar lah. Kok nggak ada yang amin? Takut banget bercita tinggi. Nanti 5 tahun lagi sudah punya karya dalam bidang apa? Sekarang memang yang saya lakukan adalah ini bersama teman-teman. Tapi 5 tahun dari sekarang, karena saya suka dalam bidang pendidikan, minimal saya sudah punya yayasan. Minimal sudah ada 100 anak yang kita bantu untuk sekolah. Setidaknya ada 2.000 teman-teman yang tidak bisa membaca, menjadi bisa membaca di lingkungan Jabodetabek. Bukan tentang siapa dia sekarang, tapi siapa dia nanti. Ada 1.000 orang yang mengatakan that's impossible, tidak mungkin. Dia adalah orang ke 1.001 yang akan mengatakan that's possible, itu mungkin. Dan saya yang akan membuat itu menjadi mungkin. Orang lain bilang itu mustahil, dia duluan yang akan memvisualisasikan cita-citanya dalam pikirannya. Tipikal manusia yang keempat naik lagi 1 tingkat, mereka yang progresif. Teman-teman, kadang-kadang kita hidup terbentur dengan yang namanya aturan, betul nggak? Buat mahasiswa ada yang namanya aturan kampus. Buat yang sudah bekerja di sini ada yang namanya aturan perusahaan. Nanti kalau sudah selesai, mungkin punya usaha sendiri, sebagai warga negara pun ada namanya aturan negara. Bahkan sebagai makhluk ilahi, ada yang namanya aturan agama. Kita hidup dengan aturan.
Maka hanya mereka yang progresif yang selalu menemukan celah dan cara dengan kreatif, inovatif, tapi tetap solutif untuk terus membawa perubahan. Dia tak peduli dimanapun dia berada, situasinya seperti apa, dia selalu muncul dengan pembaharuan dan ide-ide segarnya. Dan manusia seperti ini yang nantinya akan membawa perubahan untuk orang-orang di sekitarnya.